Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sherly Safroni. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Kota Probolinggo. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, kelas pagi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai hadis peranan orang tua dalam pendidikan. Sebelum saya membacakan hadis yang akan saya bahas kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai hadis yang akan saya bahas kali ini. Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Setiap yang disabdakannya berasal dari wahyu yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipahami bahwa di dalam hadis Nabi dapat kebenaran yang hakiki, yang selayaknya seorang muslim, pencari ilmu, dan kita sebagai manusia biasa atau sebagai orang awam mengambil pembelajaran dari setiap sabdanya. Baik, langsung saja saya akan membacakan hadisnya. Baik, langsung saja saya bacakan hadis yang akan saya bahas kali ini. Muru auladakum bis-salati wa hum abna sab'i sinina wa duribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinina wa farriqu bainahum fil mudaji. Baik, yang artinya dari Amir bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada umur atau pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka manakala mereka mengabaikannya pada usia 10 tahun, serta pisahkan mereka dari tempat tidurnya sejak itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hadis tersebut peranan orang tua sangat penting dalam mendidik anaknya, yang dimana orang tua mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah, hal ini yang dapat kita tauladani atau dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa keharusan orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anaknya, memberikan wawasan kepada anaknya sejak usia 7 tahun, yang dimana berlaku kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian dalam hadis tersebut peranan orang tua dalam mendidik anaknya yaitu memberikan kebiasaan kepada anak agar anak terbiasa dalam melaksanakan ibadah, dan anak juga dapat mulai mengenal dan mencintai ibadah yang mulai sejak dini. Juga menjelaskan pada pendidikan sholat diberikan secara bertahap dan diberikan secara berkelanjutan sehingga pendidikan tidak terputus di tengah jalan. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga kita tidak boleh hanya menyerahkan anak didik kita di sekolah. Allah, nanti saja sudah, di sekolah juga bakalan diajarkan mengenai sholat. Kita tidak boleh berpangku tangan seperti itu, karena pendidikan yang paling banyak yang diambil oleh anak yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan di mana anak itu banyak menghabiskan waktu di situ. Kan kalau di sekolah kan kita hanya mendapatkan materi dasar-dasarnya saja, tidak pembiasaannya. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut mengapa peranan orang tua itu sangat penting, karena pembiasaan di rumah itu sangat berpengaruh kepada anak. Kenapa diharuskan sejak dini? Karena memang pembiasaan itu memang harus dilakukan sejak awal. Kalau kita memberikan pembiasaan anak itu
di umur 10 tahun, sedangkan anak sejak umur 7 ke jangka umur 7 ke 10 tahun itu mereka itu sudah mulai mengamati bagaimana kebiasaan orang tuanya di rumah, mereka sholat atau tidak, mereka melaksanakan sholat atau tidak, begitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua melakukan pemahaman kepada anak, apalagi tentang sholat itu sejak dini dari umur 7 tahun. Baik, jika kita mengkaji mengenai psikolog perkembangan atau pertumbuhan anak dalam usia 7-6 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun adalah masa perkembangan intelektual, yang dimana di situ anak sudah mulai berpikir secara logis serta mengambil keputusan atau membuat keputusan yang sesuai dengan hubungan yang logis menurut mereka. Nah, perkembangan dan pertumbuhan anak pada usia ini kita tanamkan mengenai pembiasaan, mengenai sholat itu 5 waktu di jam sekian, niatnya seperti ini, dan sebelum sholat kita harus berwudu dulu, kita harus beri penjelasan, pembiasaan juga, contoh, dan kita terapkan juga. Kita sebagai orang tua juga harus melaksanakan apa yang kita beri kepada anak, sehingga anak tidak hanya menerima, tetapi anak juga harus melakukan, dan kita sebagai orang tua juga harus mendampingi anak saat anak tersebut sedang melaksanakan apa yang sudah kita berikan. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Jika adanya kebenaran itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika adanya kesalahan maka itu berasal dari saya sendiri. Baik, sekian penjelasan hadis peranan orang tua dalam pendidik anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.